bersama-sama dengan Bapak Ibu untuk mempelajari secara singkat fitur-fitur LMS dan juga sharing tugas apa saja yang akan dilaksanakan oleh Bapak Ibu selaku asisten pengajar atau asisten pelatih atau mungkin awalnya itu moderator. Oke, seperti surat usulan dari provinsi kepada kami terkait dengan nama-nama moderator dan juga alamat email, akunnya sudah dibuat ya, izin Pak Dwi? Udah Ibu, kalau untuk akun udah Oke. dibuat dan udah di enrollment. Cuman memang tadi ada yang tadi informasi baru, ada yang satu yang kemarin saya ceritakan Mbak Tika tuh ada pergantian karena yang satu udah pindah divisi. Baru yang kedua tadi juga ada itu juga nanti akan ada penggantinya juga Mbak atas nama Oke, Zul ya. Nah, cuman siap. kemarin Ibu Nona sendiri sudah komunikasi dengan Ibu Marwah, jadi memang Mm-mm. dikasih authority ya. Artinya ketika Mm-mm. ini dinamika ada perubahan untuk admin asisten mengajar itu bisa saja. Nanti kita tinggal enrollment baru kemudian ada data baru yang akan disampaikan Dinas PMD ke Ibu Marwah. Mungkin begitu Mbak teknisnya. Oke, baik. Baik Bapak Ibu, kalau kita bicara dengan tugas, sebenarnya tugas pertama dari Bapak Ibu adalah membuat grup WA bersama dengan para peserta dan pelatih. Tapi mungkin grup WA-nya sudah dibuat ya Pak Dwi ya, Udah kalau dengan pelatih dan peserta ya. ya kalau grup WA Ya. kemarin dibuat sama pelatih, jadi pelatihnya yang Mm-mm. memasukkan moderator sebenarnya, asisten Oh kemarin. ya, Kemarin baik. begitu. Terbalik dia. Oke, berarti grupnya itu sudah dibuat dan Sudah ada. nantinya diharapkan Bapak Ibu lah yang aktif untuk mengajak para peserta itu dalam pelatihan. Jadi sebelumnya Bapak Ibu pelatihan PKAD ini nanti akan dikenal ada dua apa namanya, ada asinkronus dan ada sinkronus. Kalau asinkronus itu adalah pembelajaran mandiri, jadi para peserta ini bisa belajar tanpa didampingi oleh pelatih. Kemudian kalau yang kedua, pembelajaran sinkronus itu adalah pembelajaran dengan pelatih melalui media online atau kalau di LMS kita mengenalnya dengan Vicon. Nanti kita sama-sama akan belajar fitur-fitur yang ada di Vicon dan juga fitur-fitur yang ada di LMS. Oke, langsung saja kali ya kita buka akun masing-masing di LMS. Nanti izin saya share screen. Bapak Ibu sudah boleh masuk dengan email dan passwordnya masing-masing. Mbak itu bisa langsung share screen toh di sini Ya, tempatnya Mbak. ya, Ya udah. oke. Seperti ini mungkin tampilannya sudah muncul Bapak Ibu di tampilan Bapak Ibu semua. Ya, sudah Bu, sudah. Sudah ya, oke. Jadi nanti Bapak Ibu ini tampilan kebetulan saya buatkan demo saya sebagai moderator. Jadi tampilannya itu akan seperti ini. Kita bisa ke rumpun, kemudian kita ada di daftar rumpun. Nah, di sini akan terlihat dua kelas yang akan menjadi tugas Bapak Ibu. Jadi kalau di sini kan Gorontalo itu moderatornya 10. Kemudian kelasnya ada 20. Ya. Jadi masing-masing moderator akan mempunyai 2 kelas gitu ya Pak Ya, Dwi? ya Mbak. Ya. Berarti kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Ya. Oke. Kemudian Bapak Ibu bisa buka, kita coba di kelas keuangan dulu ya. Ya, PKD Mbak yang kemarin. Iya, yang PKD. Ya, kelas 1. Jadi untuk pertama Bapak Ibu bisa buka di screen yang biru ini. Oke, nah di sini bisa dilihat ini adalah daftar mata latih yang ada di rumpun PKD. Semua ini akan dipelajari oleh peserta dalam sesi asinkronus. Jadi kalau kita buka, Bapak Ibu nanti mungkin bisa sambil coba-coba sendiri aja ya. Sambil praktek Artinya, aja, sambil praktek ya bisa. sambil praktek-praktek sendiri aja. Mungkin saya akan ngasih singkat untuk tugasnya aja langsung.
Jadi tugas Bapak Ibu, yang menjadi tugas Bapak Ibu pertama tadi sudah saya jelaskan, membuat grup kalau sudah ada di grup, kemudian berkoordinasi dengan pelatih, kemudian nanti Bapak Ibu yang memandu peserta untuk menyelesaikan asinkronus. Nah, gimana caranya? Kalau Bapak Ibu masuk ke masing-masing PB, kita coba dulu di PB 1 misalkan, itu ada bagian administrasi. Nah, ini di sini Bapak Ibu bisa lihat progres dari peserta dalam menyelesaikan asinkronusnya. Tapi ini adalah progres mereka mempelajari materi, baik itu yang dokumen ataupun yang video. Ini belum masuk ke dalam penilaian yang kuis ataupun tugas individu. Jadi ini baru progresnya saja. Ketika mereka sudah membuka materi, ketika mereka sudah mengikuti video yang ada di pembelajaran, progresnya akan bertambah. Nah, Bapak Ibu bisa melihat di sini. Jadi, semisalkan ada peserta yang kayak di sini masih 80%, mungkin Bapak Ibu bisa japri atau mungkin di grup diingatkan kembali untuk diselesaikan. Dan ini juga masih ada yang 0%, diingatkan untuk ayo dicoba asinkronusnya, gitu, dipelajari videonya, kemudian materinya. Seperti itu. Ini adalah tugas di dalam sesi asinkronus ya. Nanti kita akan belajar lagi dalam sesi yang sinkronusnya. Jadi tugas Bapak Ibu dalam sesi asinkronusnya adalah seperti ini. Untuk mengingatkan peserta menyelesaikan sesi asinkronusnya. Kemudian yang kedua, ini adalah, kalau ini kan kita tadi persentase mereka mempelajari. Kedua ada lagi di buku nilai. Nah, di buku nilai ini, Bapak Ibu bisa melihat hasil ataupun apakah si peserta itu sudah mengikuti kuis atau belum. Gitu. Jadi kalau nanti Bapak Ibu buka di masing-masing PB, itu masing-masing PB ada kuis dan ada beberapa juga yang ada tugas individunya. Nah, kalau kuis ini itu dinilai sendiri oleh aplikasi. Artinya akan ada hasilnya sendiri. Gitu. Tapi kalau tugas individu ini menjadi tugas tugas pelatih untuk memberi nilai. Dan ini juga menjadi tugas Bapak Ibu sebagai asisten pelatih untuk mengingatkan pelatih kalau mereka belum menilai tugas individu. Gitu. Nah, ini kan kalau kayak di sini kita bisa lihat berarti masih ada contohnya ada Ferlis Liato yang dia belum mengerjakan kuis. Bapak Ibu bisa ingatkan gitu. Kemudian ternyata di sini pelatihnya belum menilai tugas individu. Ini bisa kelihatan di sini sampai dengan nanti hasil akhirnya. Kalau Bapak Ibu drag ke kanan, itu ada hasilnya nanti. Ada total nilai. Ada total nilai dari masing-masing peserta. Itu yang harus Bapak Ibu kontrol, diingatkan kembali. Jadi memang Bapak Ibu tugasnya harus aktif dalam grup untuk mengingatkan terus-menerus peserta supaya lebih aktif, lebih mengerjakan tugas, mengerjakan kuis, dan membaca materi ataupun video-video yang ada di pembelajaran. Begitu. Ini berlaku untuk semua PB ya. Jadi kalau di sini di atas kan Bapak Ibu bisa lihat ini baru PB 1. Ini ada lagi kita ke PB 2. PB 2 ini juga kan kalau kita lihat ada video. Nah, ini ada kuis, ada tugas juga, berarti menjadi tugas Bapak Ibu juga untuk mengingatkan peserta sudah mengerjakan kuis atau belum. Kemudian masih ada yang 0%, artinya dia belum masuk sama sekali ke LMS ini. Didorong untuk ayo masuk, kita sama-sama belajar itu. Kemudian di buku nilainya juga bisa dilihat sudah mengerjakan kuis atau belum. Pelatih sudah menilai atau belum. Nah, untuk melihat gimana di mana jawaban dari peserta itu pada saat sudah mengerjakan tugas individu, Bapak Ibu bisa ke pelatihan. Kalau saya kecepatan di stop aja ya, atau kalau misalkan ada yang mau ditanya, langsung aja ditanya. Jadi Bapak Ibu bisa ke pelatihan. Nah, ini ada tugas individu.
Ini ada tugas individu. Kalau Bapak Ibu mau lihat soalnya, diklik yang birunya ini. Ini soalnya. Soalnya ini. Kemudian kalau mau lihat jawaban dari peserta adanya di titik 3 ke penilaian peserta. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat ternyata sudah ada 12 orang yang mengirimkan jawaban. Bapak Ibu bisa lihat jawabannya. Gitu. Bisa lihat jawabannya, lihat detail. Jawabannya adalah seperti ini yang disampaikan oleh peserta yang diisi. Itu kemudian statusnya berarti belum ada nih. Nah, ini nanti Bapak Ibu ingatkan ke para pelatih untuk menilai tugas individu. Itu kemudian kemudian kalau di sesi asinkronus itu peserta itu wajib menyelesaikan semua materi yang ada di semua PB. Dari PB1 kalau di sini sampai dengan PB6 kalau saya nggak salah. PB6, kalau di PKD itu sampai di PB6. Jadi wajib menyelesaikan semua PB, wajib menyelesaikan kuis dan tugas individu yang ada di semua PB. Itu mungkin tugas-tugas untuk yang asinkronus. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Kalau daftar kehadiran itu belum keluar fiturnya Mbak ya? Ada tuh Mbak yang di itu Mbak? Ada Pak, jadi gini, ini kan kita di asinkronus dulu ya. Jadi kalau di asinkronus itu kehadiran peserta kan dilihatnya dari yang ini, yang persentase ini. Berarti mereka sudah aktif mengerjakan asinkronusnya. Tapi kalau nanti di sesi sinkronus itu akan ada daftar kehadirannya. Oh iya baik. Gitu. Oke. Dari asinkronus ini ada yang mau ditanyakan, mungkin bisa di ini saya jelasin intinya aja ya, intinya tugas-tugasnya dulu. Izin Bu, untuk yang asinkronus itu yang progresnya sudah 100% itu artinya mereka sudah menyelesaikan sampai dengan kuis-kuis ya, gitu ya? Iya, seperti itu. Ya, makasih, tapi harus dilihat lagi apakah pelatih sudah menilai Pak tugasnya. Karena kan tugas individu itu menjadi penilaian dari pelatih, bukan dari sistem. Kalau kuis itu dinilai dari sistem. Tapi kalau tugas individu, pelatih yang menilai. Jadi bisa saja ini yang sudah 100% ini, bisa saja belum ada nilai dari ini juga, dari pelatihnya itu ya? Iya, betul. Jadi sudah mengerjakan, tetapi belum dinilai. Gitu. Nah, jadi tugas Bapak Ibu untuk mengecek satu-satu di buku nilai ini, tugas individunya sudah dinilai belum sama pelatih gitu. Kalau mau lihat sudah berapa banyak peserta yang mengisi tugas individu, kita balik lagi ke pelatihan. Balik ke pelatihan, kita lihat di tugas individu yang ini. Nah, kita lihat di sini kan penilaian peserta. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat peserta-peserta siapa saja yang sudah mengerjakan. Tapi ternyata belum dinilai. Gitu. Mungkin ini juga beberapa pelatih mungkin ada juga yang belum tahu ke sini karena kemarin pas TOT juga sepertinya agak terlewat untuk diinformasikan. Jadi bisa jadi tugas Bapak Ibu asisten pelatih untuk memberitahu step-stepnya apa saja yang harus dilakukan. Terus Ibu untuk sinkronus ini ada batas waktunya ya? Asinkronus. Ya. Iya. Jadi kalau asinkronus itu dia harus selesai sebelum kita masuk sesi asinkronus. Jadi kalau sesuai dengan jadwal yang kemarin yang sampaikan Pak Dwi ke saya, rencananya kan akan sesi sinkronus itu akan dimulai di tanggal 19. Tetapi kita kembali lagi ke surat karena memang dari kami pun juga belum mengeluarkan surat secara resmi terkait pelaksanaan PKAD ini. Jadi memang ada kemungkinan untuk mundur tanggalnya. Tapi yang pasti kalau misalkan di tanggal 19, artinya kita hanya punya waktu 2 hari lagi untuk peserta menyelesaikan asinkronus. Ya, bagaimana Bu dengan yang masih 0 misalnya sampai dengan di hari? Kalau untuk hal itu memang sampai saat ini belum terkunci ya Pak.
Jadi artinya belum terkunci peserta yang belum selesai asinkronus, dia tidak bisa ikut sinkronus, memang itu belum terkunci di situ. Tapi sampai saat ini ya, saya nggak tahu nanti kalau perubahannya ketika kita sudah mengeluarkan surat ada diatur lagi bagaimana, itu saya belum dapat info. Tapi rasanya hal ini kan tidak perlu kita sampaikan ke peserta, tetapi kita tetap harus menyarankan mereka untuk menyelesaikan 100%. Ya, kasih. Mbak, aku mau tanya Mbak. Ya Pak. Itu kan ada progres yang teman-teman peserta asinkronus kan 100% ya. Tapi kemudian tiba-tiba ada yang turun progresnya Mbak. Itu bagaimana Mbak? Iya, itu tadi saya lagi coba tanyakan ke pengembang ya Pak, kenapa bisa seperti begitu, itu. ya? Karena peserta memang, tuh beberapa hari lalu sempat protes juga sebenarnya ke pelatih. Baru saya bilang ya udah nanti saya coba tanyakan dulu. Termasuk yang itu Mbak, yang penilaian memang ternyata banyak pelatih yang belum tahu. Nah tadi pagi saya bikinin short videonya, baru saya share ke teman-teman pelatih caranya menilai penugasan individu itu tadi. Oh baik, oke. Berarti sudah terinfo ke pelatih ya? Iya. Berarti tugas asisten pelatih hanya tinggal mengingatkan untuk menilai. Ya. Ada lagi? Nanti Bapak Ibu bisa mempelajari secara mandiri ya fitur-fitur apa saja yang ada di LMS ini, mempelajari pelatihan mata latihnya itu apa saja dari setiap PB, supaya Bapak Ibu juga tahu kuisnya juga seperti apa. Itu silahkan dipelajari mandiri. Mbak, kalau untuk asisten pengajar dia bisa mengunduh modul pelatihan LMS nggak di dalam LMS itu sendiri? Mengunduh? Ya, kan itu ada tuh modul pelatihan untuk pelatih dan moderator kalau nggak salah ya. Mereka bisa buka tuh nggak Mbak? Yang mana Pak ini ya, panduan? Iya, panduan. Iya. Kalau yang di kita kan bisa ya? Oh ya udah, karena saya belum coba yang bukan yang itu Mbak. Kan ada tuh kalau kita ikut pelatihan mandiri kan ada modul-modul tuh. Ada yang modul pelatihan, modul LMS untuk pelatih dan moderator tuh. Nah itu mereka bisa melihat juga nggak di dalam LMS? Soalnya saya lihat di metode mandiri ya. Oh enggak, mereka nggak bisa ya, ini karena kan, akunnya betul. Iya, ini saya nih pakai akun moderator, nggak ada yang tampil, hanya rukunnya kelas mereka saja. Iya. Oke. Berarti nanti kita yang bantu share ke teman-teman ya. Iya ya Mbak. Teman-teman ada yang mau bertanya? Kan ini teknis sekali nih. Teman-teman asisten. Kalau mau bertanya. Kita diskusi saja lebih enak ya, maksudnya. Iya, betul. Biar lebih interaktif. Pak Rinto, ada pertanyaan? Pak Rinto. Masih sholat kayaknya Pak Rinto. Pak Rustam, ada juga Pak Rustam selaku admin provinsi, Pak Rustam Mutuyongo. Pak Rinto ada pertanyaan? Mungkin izin Pak Dwi, kalau yang kemarin Bapak sampaikan ke saya yang tentang ada yang dikirim ke pelatih untuk progresnya itu mungkin sudah bisa menjadi tugas dari moderator ya Pak? Oh iya. Ya, itu mungkin sudah beralih tugasnya ke asisten pelatih ini yang sekarang yang sudah aktif ini. Jadi tugas Bapak Ibu yang bisa masuk ke masing-masing kelas, kemudian merekap progresnya. Kalau di akun moderator itu Mbak, kan itu kan mereka dapat tugas untuk monitoring evaluasi, monitoring yang aktif peserta. Apakah mereka metodenya screenshot atau dia bisa ngambil datanya berbasis Excel? Kalau untuk mengambil data belum bisa Pak. Belum bisa. Belum bisa. Berarti masih metode screenshot Mbak ya? Untuk evidence ya? Iya. Mungkin nanti bisa dijelaskan aja ya Pak teknisnya, bagaimana untuk mereka bisa sama-sama merekap. Ya paling kalau manual ya di copy via layar. Cuman memang biasanya kendalanya kalau kita copy via layar tuh supaya lebih rapi, Excelnya biasanya kita pakai WPS. Kalau pakai Excel dia berantakan. Itu biasanya begitu setahu pengalamanku ya. Baru kemudian yang penting pakai, kalau mau di
tabel di dalam web itu kalau mau di copy bisa, tapi harus dipaste di WPS. Cuman kalau di Excel bisa, cuman dia berantakan. Itu aja bedanya ternyata, Mbak. Kalau mau pakai karena fiturnya kan belum ada ya. Fitur untuk Iya. rekapitulasi, karena kan teman-teman kita kan asisten pelatih itu pasti akan diminta rekap sebagai bagian dari evaluasi tuh. Evaluasi keaktifan peserta. Nah, kalau mereka mengambil secara screenshot itu kan agak sulit. Sebenarnya agak sulit ya ketika akhirnya dibuat lagi manual. Mungkin alternatifnya itu tadi. Ya artinya teman-teman asisten install WPS ya, WPS Office ya. Itu install di laptopnya masing-masing, jadi tinggal nanti kita coba buatkan tutorialnya lah. Nanti Ya, kita share boleh. supaya teman-teman tidak screenshot. Artinya screenshot juga diperlukan sebagai evidence fisiknya ya sebenarnya. Supaya tidak bisa supaya tidak bisa dimanipulasi sebenarnya terhadap Betul. data itu. Mungkin itu sih, Mbak. Saran saya sih kalau sumpama belum ada itu rekapannya. Iya, mungkin kalau teknisnya secara rekapan silahkan aja diatur ya Pak. Iya. Bagaimana nanti baiknya untuk membantu teman-teman Iya. asisten pelatih ini. Iya. Ada lagi Bapak Ibu sebelum kita ke belajar Vicon. Cukup mungkin ya sambil berjalan aja ya. Iya. Oke, tadi saya sudah atur Bapak Ibu ada di kelas yang PKD. Jadi kalau Bapak Ibu bisa lihat ini ada kelas pengelolaan keuangan desa master. Ruang kelasnya ini adalah ruang kelas masing-masing dari Bapak Ibu. Masing-masing Bapak Ibu akan berbeda ruang kelasnya. Nah, kita bisa masuk ke webinar. Caranya adalah izin kalau saya nanti saya masuk dari sini ya supaya kita nggak bentrok. Caranya adalah Bapak Ibu bisa klik yang biru. Kemudian webinarnya ini sudah disetting adanya hanya di PB1. Kita klik lagi yang biru. Nah, ini ada di bagian webinar. Oke, jadi sesi sinkronus nanti akan berlangsung selama 5 hari dengan satu pembelajarannya itu selama 4 jam. Gitu. Jadi 5 hari selama 4 jam. Kalau kemarin saya dapat data dari Pak Dwi itu nanti akan diaturnya 2 sesi. Sesi pagi dan sesi siang. Ya. Sesi pagi mungkin nanti akan dibagi apakah sesi pagi yang PKD atau PPD. Ya. Misalkan sesi pagi PKD, sesi siangnya itu untuk yang PPD. Dan rasanya Bapak Ibu akan bertugas di 2 jam itu karena asisten pelatihnya itu hanya 10 dan kelasnya ada 20. Jadi mungkin nanti akan bekerja di dua sesi. Gitu. Jadi kalau kita lihat ini webinarnya sudah disetting sampai dengan hari ke-5. Hari pertama sampai dengan hari ke-5. Begitu. Nah, dalam sinkronus ini menjadi tugas Bapak Ibu untuk membuka webinarnya itu pertama kali. Kenapa? Karena peserta itu tidak bisa masuk tanpa Bapak Ibu yang mengawali Vicon-nya. Tapi fitur ini akan sama seperti pelatih. Jadi artinya pelatih juga bisa mulai membuka kelas dulu juga bisa. Tapi kalau di sini kan berarti menjadi tugas Bapak Ibu untuk memulai Vicon-nya. Gitu. Jadi kalau untuk memulai Bapak Ibu bisa klik yang tombol biru ini. Mulai Vicon. Kemudian ke mulai sekarang. Sudah dicoba? Nah, tampilannya kayak gini. Ini suara saya ada 2. Kita join. Oke. Sudah seperti ini tampilannya. Bu, ketinggalan. Oke. Ke webinar kita di sinkronus hari pertama. Ada tambahan, Mbak, mungkin, Mbak? Ya, Ketika melakukan webinar biasanya karena kita pakai Chrome, jadi ketika ada notif untuk video sama suara itu di follow aja, Pak, Bu, supaya nanti ada suaranya. Soalnya ketika kita tidak follow, tidak mengikuti, dia akan kerumitan sendiri di teknis device-nya.
karena dia settingnya Iya. sampai dalam, Mbak, agak repot. Iya. Nah, Ya, itu nanti yang mungkin akan muncul di iya, sini ya. notifnya di situ, Mbak. Ketika pertama kali mulai akan muncul di sini Iya. ada allow dan block. Iya. Jadi nanti allow, dan ini juga menjadi tugas Bapak Ibu untuk mengingatkan ke peserta. Ya. Karena banyak peserta juga yang belum paham apakah yang dia harus klik itu di allow atau di block gitu. Takutnya nanti akan berkendala di audio mereka. Ini saya kunci ya. Oke. Sudah semua seperti ini? Belum. Sudah Pak Yasir? Belum Bu, ini tadi saya ketemu, soalnya tadi pas diklik ininya hilang nih. Apanya Pak? Jadi masuk lagi dari awal saya. Oh, masuk lagi dari awal, oke. Kadang jaringan, Pak Yasir. Iya, boleh. Iya. Tadi saya mau login itu masuk di ini ya, masuk di rumpun ya. Ya. Iya, betul, di rumpun. Ya terus ya masuk di pengelolaan keuangan ya. Iya, di pengelolaan keuangan. Nanti masuk di webinar. Webinar kok nggak muncul ya? Kenapa Pak nggak munculnya? Tidak muncul sama saja itu ini webinar. PB1. Di PB1 Pak. Oh, masuk PB1 dulu. Ya, masuk PB1. Yang itu pokok-pokok kebijakan itu ya. Betul. Jadi nanti semua webinar itu disettingnya di PB1 ya, Bapak Ibu. Nggak perlu kemana-mana, hanya di PB1 untuk memulai asinkronus dari hari pertama sampai hari kelima. Terus masuk webinar ya. Ya, Oke, siap. webinar di bawah ada sinkronus hari pertama. Sinkronus hari pertama ya. Mulai Vicon, terus mulai sekarang. Itu Viconnya di titik 3 itu ya, bukan? Di biru itu ada nggak Pak? Kan di sinkronus hari pertama. Ini seperti ini Pak. Kalau ini kan sudah masuk ya. Oh, yang Ini mulai Vicon. ya, mulai Vicon. Masuk sekarang. Oke. Betul. Oke. Berarti tampilannya akan menjadi seperti ini. Jangan lupa di allow, kalau ada di sini di allow. Ada notif di atas sini. Kemudian nanti tadi ada join audio. Ini ada muncul apa ini ya? Ubah pengaturan audio. Jangan diblok Pak Yasir. Halo. Jangan gue ini Pak Yasir ini. Oke, siap. Pak Yasir ini 2 akun, Pak. Dia jadi LMS di Kementerian. Ada ikut LMS juga dia, jadi udah terbiasa nih Pak Yasir. Oke, siap. Sudah Pak? Ya, sudah. Lanjut. Oke, baik. Oke, tampilan Viconnya nanti akan seperti ini. Nah, Bapak Ibu sebelum mulai sinkronus, itu Bapak Ibu harus berkoordinasi dulu dengan pelatih. Bahan tayang apa yang akan digunakan oleh pelatih di hari pertama. Kemudian nanti kalau mau mulai hari kedua, di hari kedua itu harus disiapkan dulu. PPT-nya, ataupun jika ada video, ataupun jika ada link yang mau disampaikan oleh
pelatih, itu Bapak Ibu sudah harus mempersiapkannya terlebih dahulu. Karena ini menjadi tugas Bapak Ibu untuk memasukkan bahan tayang semua ke dalam Vicon ini. Gitu. Jadi untuk caranya, nanti kalau sudah sebagai moderator ini, yang pertama mungkin sekitar 10 menit sebelum sinkronusnya dimulai, Bapak Ibu sudah harus memasukkan bahan tayangnya ke dalam Vicon kita. Jadi caranya adalah di tombol yang action, yang tanda plus. Ketemu Pak? Pojok kiri bawah, Bapak Ibu. Sini Pak, nih. Tanda plus warna biru. Oke, lanjut. Oke, tanda plus ini. Nah, sebentar. Nah, di sini Bapak Ibu akan mengupload atau manage presentation. Diklik di sini. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kelola presentasi. Kelola presentasi gitu ya kalau di bahasa Indonesianya. Nah, ini di sini Bapak Ibu bisa browse filenya yang akan di-upload. Jadi ketika sudah disiapkan, misalkan ada di folder PPT mana yang akan disiapkan, Bapak Ibu bisa download di sini, bisa upload. Itu misalkan kita ambil, saya nggak tahu nih bisa nggak ini. Misalkan ini ya, saya ambil ini. Nah, ini sudah ada di sini. Kemudian kalau mau beberapa file pun bisa, asalkan satu filenya hanya bisa 30 MB maksimal. Oh, 30 MB. Maksimal 30 MB. Ini bisa lagi di-add lagi di sini. Misalkan ada dua materi yang akan disampaikan oleh pelatih, bisa lagi di sini diambil di sini bisa. Kalau sudah kita upload. Kita upload, nanti dia akan convert filenya dulu di sini. Jadi kenapa saya bilang Bapak Ibu sudah harus siap paling tidak 10 menit sebelumnya, karena ini butuh waktu untuk mengupload. Oke, jadi kita sudah bisa pakai yang ini. Nah, seperti ini mungkin ya. Ini salah satu contoh aja. Nanti sudah tampil seperti ini. Ini jadi tugas Bapak Ibu untuk seperti biasa kalau kayak di Zoom juga bisa digeser kiri, geser kanan. Kita bisa ke slide berikutnya, mengikuti pelatih. Kemudian kalau mau berganti materi pun juga tinggal dicari di sini. Kalau ada 2 materi nanti dia akan bersusun di sini. Tinggal diganti aja, tinggal diklik. Kalau misalkan ini saya kembali ke whiteboard, ini dia akan kembali ke whiteboard tampilannya. Oke, itu yang pertama. Jadi Bapak Ibu sudah harus mempersiapkan ini minimal 10 menit sebelum sinkronus itu dimulai. Sebelum peserta itu masuk sudah harus dipersiapkan terlebih dahulu. Kemudian bisa juga Bapak Ibu kalau semisalkan kalau kayak video, misalkan Bapak Ibu mau menampilkan video apa sebelum sinkronusnya dimulai, atau misalkan nanti pelatih meminta mau menampilkan video untuk ice breaking misal, itu bisa di share-nya di sini. Jadi ini bisa share-nya link. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu kita ke misalnya misalkan kita cari di YouTube gitu ya. Kita cari di YouTube, misalkan kita mau ke
dance penguin misalkan gitu ya. Nah, misalkan ini juga bisa di klik, di copy, kita masukkan di sini gitu. Oh, ini nggak bisa. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya video apa, itu bisa diklik aja, di link copy aja, copy linknya, kemudian di add di sini. Nanti kita bisa share video. Nanti Bapak Ibu bisa coba share video di sini. Itu. Nah, sesudah itu berarti kan kita di persiapan ya, persiapan mau memulai materi, ataupun ada video, ataupun ada apa yang akan disampaikan oleh pelatih disiapkan. Kemudian yang kedua, ketika peserta itu sudah masuk, berarti kan menjadi tugas Bapak Ibu untuk mengatur audio dari peserta. Sama aja sih sepertinya kayak di Zoom ya, kita bisa memute ada di sini. Untuk mute-nya ada di sini. Jadi di sebelah user ini ada tombol setting. Nah, Bapak Ibu bisa mute all user kecuali Bapak Ibu. Kecuali presenter. Sini bisa di mute. Ini mungkin nggak kelihatan karena kan hanya sendiri. Bisa di mute semuanya. Itu. Yang kedua, tugas Bapak Ibu. Kemudian oh ya, kemudian ketika nanti pembelajarannya sudah dimulai sekitar mungkin 10 menit, tugas Bapak Ibu juga untuk mengcapture layar. Jadi nanti kalau pesertanya banyak, itu dia akan muncul di sini. Bapak Ibu bisa atur di sini ya. Mana ya? Jadi nanti dia akan muncul di sini nama-nama pesertanya. Kalau banyak nanti akan ada kursor ke kanan di sini. Jadi untuk melihat pesertanya tuh aktif atau tidak videonya. Nanti Bapak Ibu yang bisa mengingatkan untuk membuka video gitu. Buka video di sini ya. Sorry saya belum jelasin ini. Ini bisa share webcam. Nah, ini jangan lupa, ini harus di allow every visit. Nah, ini saya nggak bisa mungkin karena saya lagi aktifin webcam juga ya. Kira-kira seperti itu. Jadi untuk mengaktifkan kamera di sini, untuk suara di sini. Dan untuk peserta nanti dia akan muncul di sini. Kalau dia menampilkan video, dia akan muncul di sini. Kalau sudah banyak, Bapak Ibu akan bisa mengkanankan ke kursor ke kanan untuk melihat peserta-peserta yang hadir. Ataupun dia akan muncul di sini nama-namanya. Dia akan muncul di sini, baik itu pelatih maupun peserta, dia akan muncul di sini. Gitu. Jadi tugas Bapak Ibu sekali lagi menyiapkan materi, kemudian ketika pelatih sudah memulai materi untuk mengatur layar, next slide ataupun bagaimana itu menjadi tugas Bapak Ibu, kemudian mengcapture layar. Itu juga sebagai salah satu, kalau tadi Pak Dwi sampaikan evidence, dan juga itu juga jadi satu syarat untuk pelaporan. Jadi salah satu syarat pelaporannya itu harus ada screenshot-nya di samping nanti dengan daftar kehadiran. Oke. Nah, kalau untuk daftar kehadiran, selain tadi Bapak Ibu mengcapture yang di sini, itu di LMS-nya juga ada. Jadi Bapak Ibu bisa kembali, kita kembali ke pelatihan. Kita ke administrasi di PB1. Nah, nanti di sini ada daftar kehadiran. Nah, ini kan Bapak Ibu bisa lihat, karena pengaturan webinarnya ada di PB1, berarti daftar kehadiran pesertanya adanya di PB1. Ada dari hari ke-1 pertama sampai dengan hari ke-5. Jadi ini bisa dilihat absensinya, nanti dia akan muncul di sini. Tapi yang harus Bapak Ibu ingat, kehadiran ini adalah
pada saat peserta itu memulai Vicon. Jadi ketika dia misalkan di tengah-tengah Vicon itu dia keluar, itu tidak akan berpengaruh kepada sini. Artinya dia tetap akan muncul kehadirannya. Jadi menjadi tugas Bapak Ibu lagi untuk memantau peserta ini keluar masuk atau enggak. Gitu. Jadi ada baiknya Bapak Ibu nanti screenshotnya mungkin beberapa kali di pertama, di tengah, dan nanti di akhir. Gitu. Ini akan muncul, tapi ini muncul adalah ketika mereka klik video Vicon yang pertama itu langsung hadir. Jadi di sini statusnya mereka langsung hadir. Gitu. Kemudian Bapak Ibu bisa juga untuk kehadirannya itu kita bisa simpan nama di sini. Jadi di setting ini, di manage user ini kita klik. Nah, di sini ada save username. Jadi Bapak Ibu bisa menyimpan nama-nama peserta yang sudah hadir. Ini juga nanti kan akan dibutuhkan untuk pelaporan. Gitu. Ini juga bisa beberapa kali dilakukan di awal dan di akhir supaya kita bisa membandingkan apakah peserta itu stay terus atau dia keluar masuk atau mungkin dia hanya masuk aja nanti pas akhirnya dia sudah tidak ada. Itu bisa Bapak Ibu kontrol di sini. Mbak, mau tanya. Ya Pak. Berarti kalau misalkan dia bisa save username, apa masih perlu dilakukan capture? Karena kan di situ biasanya ada log jamnya ya. Iya. Kalau capture itu kebutuhannya untuk pelaporan Pak. Jadi kalau tadi kemarin saya info dari Pak Apip kan untuk permintaan dari PPA-nya kita harus ada absen sama harus ada capture. Oh iya. Itu aja. Kalau capture ya. Ya. Oke, itu aja. Selebihnya kalau pelatih sudah mau memulai sesi tanya jawab, mungkin seperti biasa, peserta bisa raise hand, kemudian Bapak Ibu bisa arahkan untuk mengaktifkan mic-nya sendiri, gitu. Sama sih seperti Zoom ya, kalau untuk yang lain-lainnya tuh saya rasa sama. Mungkin Bapak Ibu juga sudah familiar untuk hal-hal seperti itu. Terus apa lagi ya? Boleh sambil ditanya ya Bapak Ibu, takut saya juga ada yang terlewat. Mbak, mau tanya lagi. Ya. Mbak, itu kalau kan tadi kan upload file ya. Upload file itu yang diterima itu ekstensinya apa saja? PDF dengan doc Office saja atau bisa yang berbasis HTML? Upload yang mana Pak? Upload file Mbak, yang untuk presentasi. Oh ini? Itu ekstensinya cuma Office saja? Iya Pak. Oh iya. Office aja. Oke, makasih. Kalau HTML belum bisa ya? Belum Pak. Oh iya. Oke Mbak. Nanti untuk lain-lainnya Bapak Ibu bisa explore sendiri ya. Ada di sini ada active timer mungkin untuk kalau diperlukan. Kemudian ada polling juga. Oh ya, satu lagi yang belum adalah breakout room. Jadi ketika nanti pelatih memerlukan peserta itu untuk berdiskusi secara kelompok, Bapak Ibu bisa mengaturnya di breakout room. Jadi adanya di sini di manage user, kita ke create breakout room atau kalau di Indonesianya itu ruang pecahan kalau yang settingannya bahasa Indonesia. Itu ada ruang pecahan. Di sini kita create breakout room. Nah, ini Bapak Ibu bisa atur sesuai dengan keinginan pelatih. Mau dibagi berapa orang, berapa room. Kalau misalkan dibutuhkannya 5 room, bisa diatur di sini. Kebutuhannya berapa room. Dan kebutuhannya durasinya berapa. Minimal itu 5 menit kalau saya nggak salah. Di sini. Ini bisa diatur di sini. Kemudian ini baiknya kita klik aja untuk save whiteboard, share note-nya juga. Nah kalau yang 2 ini, kalau yang di atas yang allow user to choose room, artinya ketika Bapak Ibu menciptakan breakout room, peserta itu bisa memilih
sendiri kemana mereka mau masuk dalam roomnya, gitu. Tapi kalau yang bawah, yang send invitation, ini Bapak Ibu yang mengatur sesuai dengan pembagian yang disampaikan oleh pelatih. Misalkan pelatih sudah menyampaikan kita buat 5 room dengan nama-namanya, sudah disampaikan A, B, C, D. Bapak Ibu bisa klik yang ini. Nah, nanti di sini dia akan muncul nama-namanya. Semuanya akan muncul nama-namanya, tinggal Bapak Ibu drag satu-satu ke sini, kemudian ke room 2, kemudian ke room 3, kemudian ke room 4. Seterusnya seperti itu. Jadi kalau di sini nanti mereka tidak bisa memilih, mereka akan secara otomatis masuk ke dalam room yang sudah diatur. Gitu. Nanti tampilannya di peserta itu dia akan tampil di layar itu ada di sini mungkin di atas, nanti langsung join ke breakout room itu secara otomatis. Gitu, tinggal nanti Bapak Ibu koordinasi saja sama pelatih mau bagaimana, apakah nanti pelatih mau menyampaikan pembagiannya di awal kemudian peserta masuk sendiri-sendiri gitu, atau memang harus diatur di awal sudah dibagi-bagi ke dalam room jadi pesertanya nggak bingung mereka masuk ke room yang mana gitu. Ketika sesi ini berakhir 15 menit semua akan kembali ke room utama. Secara otomatis tuh Mbak ya? Secara otomatis Pak, kalau sudah habis waktunya. Gitu. Nanti kita akan kembali di sini. Nah, tampilannya nanti di sini akan ada breakout room. Di bawah share note ini, persis seperti ini, dia akan ada breakout room. Nanti rinciannya ada di kanan. Ada room berapa saja. Nah, di sini nanti Bapak Ibu ataupun pelatih bisa masuk ke masing-masing room. Ada nanti di sini kliknya untuk join lah, intinya saya lupa kata-katanya apa, pokoknya join, bisa masuk di situ. Jadi Bapak Ibu bisa masuk juga ke situ, kemudian men-screenshot gitu ya, keperluan untuk pelaporan, men-screenshot siapa saja yang masuk ke dalam room, atau mungkin mereka sedang atau apa gitu, itu bisa dikontrol oleh Bapak Ibu. Itu mungkin ada yang mau ditanya. Saya rasa sih kalau ini seperti biasa aja public chat, Bapak Ibu bisa menyampaikan misalkan salam, selamat pagi atau apa, atau misalkan menyampaikan tolong di mute atau apa, bagaimana itu bisa. Mbak? Ya Pak. Kalau yang untuk fitur whiteboard untuk untuk diskusi bagaimana itu Mbak? Tetap di fitur ini? Atau bagaimana Mbak cara kerjanya? Ini whiteboard di sini Pak. Ini kan ada whiteboard. Ya. Ini whiteboard tampilannya kayak gini. Kalau kosongnya itu berarti dia ada di sini. Di slide berikutnya ini kan kosong. Nah, ini nanti bisa ditulis-tulis di sini. Oke. Tulis-tulis apa? Itu bisa. Oke, Mbak. Terus ada lagi di sini kalau kita klik titik 3, ini bisa untuk men-screenshot si layar layar kosong ini yang sudah di whiteboard ini yang sudah diisi. Jadi kita bisa di sini. Nah, ini nanti akan muncul screenshot. Gini. Hasil pembahasannya, misalkan apa kesimpulan yang mau disampaikan sama pelatih, ini bisa di screenshot. Oke, Mbak. Ada lagi Bapak Ibu? Mau tanya lagi Mbak? Ya Pak. Mode pelaporannya nanti bagaimana Pak untuk teman-teman asisten pelatih? Apakah dia punya format khusus atau hanya melampirkan itu yang file-file yang tadi itu? Ya capture, baru rekapitulasi, atau hanya itu? Atau ada tambahan? Kalau untuk file formatnya saya belum dapat info Pak. Tapi paling tidak kalau kemarin Bapak bicara diperlukan screenshot, kemudian daftar kehadiran, ya itu dulu mungkin ya, sementara bisa direkap. Tapi kalau format dari masing-masing moderator pelaporannya seperti apa, saya belum dapat informasi. Oke, makasih. Iya Pak.
Ada lagi mungkin Bapak Ibu, silahkan. Kalau masih ada yang bingung atau mungkin saya kecepatan. Oke, mungkin terakhir dari yang sinkronus ini, ketika sudah selesai, pelatih sudah menutup, sudah salam dan segala macam, tolong dipastikan ini menjadi tugas Bapak Ibu ataupun pelatih untuk meng-end meeting. Jadi baik Bapak Ibu selaku asisten pelatih ataupun pelatih itu tidak disarankan untuk hanya live meeting. Tetapi Bapak Ibu harus end meeting for all. Jadi jangan menggantung peserta itu di dalam ruang Vicon. Kalau Bapak, karena kan dari moderator yang memulai, kalau Bapak Ibu yang hanya live meeting, ya berarti Bapak Ibu menggantungkan peserta-peserta itu di dalam ruang Vicon. Jadi pastikan Bapak Ibu harus meng-end meeting for all. Oke. Saya rasa kalau yang dari Vicon-nya itu, nanti kalau misalkan ada yang kurang, ada yang saya terlewat, boleh kita diskusi lagi. Kemudian kalau tugas Bapak Ibu, kalau dari sisi fitur di LMS-nya, seperti tadi saya sampaikan, untuk mengecek presentasi asinkronus peserta, kemudian mengingatkan pelatih untuk menilai tugas individu. Terus kalau tugas di grup WA berarti menjadi tugas Bapak Ibu untuk berkoordinasi dengan peserta. Mungkin nanti di H-1 sinkronus juga diingatkan peserta jangan sampai terlambat di sesinya sesuai dengan jamnya. Kemudian di buku nilai juga Bapak Ibu bisa lihat, bisa kontrol peserta yang sudah menyelesaikan kuis ada berapa, peserta yang sudah menyelesaikan tugas individu ada berapa, dan mengingatkan pelatih untuk menilai tugas individu. Terus kalau di sinkronusnya jangan lupa di capture, jangan lupa juga untuk simpan nama. Saya rasa itu sih, selebihnya tugasnya sama saja seperti moderator ketika Zoom gitu ya. Mute peserta, seperti itu aja, memandu kalau ada sesi tanya jawab, kan seperti itu. Ada lagi Pak, Ibu? Silakan kalau ada yang mau ditanya, daripada nanti kita bertanya di grup chat, agak bingung ya kalau kita nggak melihat langsung, agak bingung kita menjelaskannya. Tapi kalau Bapak Ibu sekarang di depan laptop, sudah di depan LMS-nya, ada yang mau ditanya? Nggak ada? Kayaknya sudah pada paham. Oh, oke. Alhamdulillah kalau sudah paham. Nanti di follow up lagi. Ya mungkin memang harus sering-sering dibuka LMS-nya, sering-sering dieksplor supaya jadi tahu, karena pasti kalau pertama kali seperti ini masih pada bingung. Ya kita sama-sama belajar, ini aplikasinya juga baru, buat saya baru, buat Bapak Ibu juga baru. Jadi sama-sama belajar, kalau misalkan ada yang bingung, ditanya aja. Nanti kalau saya belum dapat jawabannya juga saya akan berdiskusi dengan tim pengembang.
Paling itu sih Bapak Ibu yang harus diperhatikan, jangan lupa kehadiran. Jadi memang Pak Dwi, kalau yang kemarin ditanyakan Bapak sudah ada ekspornya atau belum, itu memang belum, dan rasanya sih mungkin agak Lama ya, Mbak? susah juga ya Iya. kita untuk meminta itu. Iya. Jadi tugasnya mungkin beralih di tugas Bapak Ibu asisten pelatih ini untuk merekap kehadiran. Mungkin nanti bisa direkap di G Drive atau bagaimana pengaturannya, silakan saja diatur. Iya. Nanti kita coba Mbak, artinya kita coba sharing juga ke teman-teman asisten ya. Maksudku model perpustakaan laporannya gimana nanti, ya itu tadi paling pakai G Drive atau apa, nanti kita susun biar teman-teman juga bisa kolaborasi ya Pak, antara hasilnya yang sudah dikerjakan oleh teman-teman asisten itu yang bisa disampaikan ke para pelatih sih. Jadi lebih enak dia. Jadi tidak ada kiriman file di WA. Jadi kalau di WA kan agak sulit, ketika banyak diskusi kan akhirnya yang informasi pada paling penting di akhirnya kan ada di belakang jauh. Nanti dibuatkan tautan saja untuk teman-teman supaya gampang. Oke, mungkin kalau dari saya itu, kalau ada yang bertanyakan silahkan di grup yang sudah disediakan boleh, mau japri boleh, nanti saya usahakan menjawab kalau ada yang mau didiskusikan. Tapi kalau dari saya untuk hari ini saya rasa cukup. Izin Bu. Ya. Ini Bu, terkait dengan kehadiran peserta, apakah mereka sudah paham bagaimana untuk login untuk bergabung di webinar ini? Jangan sampai mereka akan bertanya ke kita, sementara kita ini masih bingung juga untuk mengerahkan bagaimana itu caranya. Mungkin bisa dibuat tutorialnya mungkin Pak Dwi atau bagaimana ya untuk maksud saya ini untuk peserta yang di desa Bu ya. Iya. Jadi kemarin itu sebenarnya ada yang di grup sebelumnya Pak Yasir, Bu Tika, itu ada grup pelatih dan moderator. Dan memang kemarin waktu kita Zoom meeting ke pelatih, jadi memang ada tata tertib ya, maksudnya pedoman sebenarnya. Pedoman bagi peserta sebenarnya. Jadi itu tadi yang ditanyakan Pak Yamin, ketika peserta tidak tahu, ya udah kita kasih pelatih itu kemarin udah kasih. Jadi yang pertama kali login dulu, alamatnya di mana, ya toh baru kemudian setelah masuk kita kenalin fitur-fitur. Itu yang kemarin langkah pertama sih. Jadi nanti kita akan share juga tatipnya ke Pak di grup ya. Di grup yang asisten pelatih. Karena ini kan baru Mbak, ceritanya baru akunnya juga baru, grupnya juga baru. Jadi kan kemarin Pak Yasir juga kemarin udah setengah jalan loh. Masih ada tanya yang baru login juga. Nah Pak, teman-teman yang di asisten kan memang belum tahu itu harus masuk ke situ. Dia sendiri akunnya baru tahu pas kemarin. Nanti bisa Pak Yasir. Kita share pedomannya. Begitu Mbak. Teknisnya nanti. Atau mungkin coba saya ini ya. Kebetulan saya punya akun demo. Jadi nanti Bapak Ibu bisa paham seperti apa tampilan dari peserta. Ya, boleh tuh. Oke. Nah, tampilan peserta kan pasti pertama ini, mereka harus di web, mereka cari pamongdesa.kemendagri.go.id, kemudian masuk ke sini. Kemudian saya punya akun demo. Itu email udah jadul banget tuh Mbak. Iya Pak, ini saya pakai email jadul. Udah bangkrut itu ya. Ya, jadi ini emailnya saya. Iya Pak. Izin Bu Tika, itu saya sudah search di ini demonya, sudah search di grup. Oh, baik. Iya, Bu Tika. Makasih Bu Tika. Iya Pak, oke. Berarti apa ya, saya coba sampaikan aja ya. Jadi kayaknya seperti ini. Peserta masuk dengan email mereka dan passwordnya mereka. Oh ya, sebelumnya kalau mereka lupa password, di bawahnya itu tadi ada lupa password. Oh iya, sebelumnya ya, mereka bisa lupa password di situ. Nanti tampilannya seperti ini. Jadi ini kalau saya di sini agak banyak. Kalau mereka nanti mungkin hanya muncul mungkin ada yang 1 sampai 3 lah range-nya ya. Kalau 1 artinya mereka baru masuk di yang master ini. Kalau 2 berarti mereka ada di TOT. Mereka sudah diikutkan dalam TOT yang kemarin. Atau mungkin kalau ada 3, satu lagi yang TOMT.
Jadi Bapak Ibu mengarahkannya untuk yang di master, yang ada tulisannya master. Ini saya kebetulan belum masukin akun saya ini ke master. Jadi nanti di sini tampilannya kayak gini. Nanti akan tampilnya adalah pengelolaan keuangan desa atau perencanaan yang ada dalam kurungnya master. Jadi yang diarahkan Bapak Ibu adalah yang master, jangan yang TOT ataupun jangan yang TOMT. Karena itu sudah berlalu kemarin. Gitu. Nah, baru nanti ada di sini. Oh, atau juga kalau peserta yang sudah 100% progresnya, itu dia ada di selesai. Jadi kalau ketika di berlangsung ini nggak ketemu, misalkan mereka sudah masuk ke pelatihan saya, kemudian di sini kosong gitu ya, nggak ada, coba minta diarahkan klik yang selesai. Nah, klik yang selesai nanti baru dia akan muncul di sini. Kelas yang perencanaan pembangunan desa master atau pengelolaan keuangan desa master. Nanti mereka bisa klik biru. Klik lagi di sini. Kalau ini hanya PB-nya hanya 2. Ini karena kemarin yang kelas TOT. Kalau kelas yang master nanti PB-nya akan banyak. Mereka bisa satu-satu masuk ke PB-nya. Jadi sini ada PB1, PB2 sampai dengan PB6 untuk keuangan, PB4 sampai perencanaan. Jadi bisa diklik satu-satu. Nah, mereka bisa mulai. Nanti mereka bisa mulai pelatihan di sini. Gitu. Untuk webinarnya bisa ada di sini. Untuk nanti pada saat masuk sinkronusnya, itu bisa diarahkan bisa ada di sini. Sama seperti tadi, judulnya adalah sinkronus hari pertama, hari kedua, sampai dengan hari kelima. Atau bisa juga nanti dia muncul di PB1, dia ada di sebelah sini, LMS Pamong Desa ini, dia ada gabung Vicon. Bisa juga seperti itu nanti tampilannya. Jadi kalau di PB1 nanti ada gabung Vicon, itulah mereka bisa gabung Vicon di situ. Kalau untuk asinkronusnya, ya di pelatihan inilah yang harus mereka kerjakan semua. Kalau tampilan pelatihan ini sih saya rasa sama seperti yang tadi Bapak Ibu sudah buka. Yang ada di kelas Bapak itu tuh semuanya sama. Mungkin bedanya kayak panduan pelatih itu tidak akan muncul di peserta. Seperti itu aja. Jadi dashboardnya ya seperti ini. Tampilannya seperti ini nanti yang di akun user, di akun peserta. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Cukup? Oke, nanti kalau mau berdiskusi silakan kita diskusi lagi di grup WA. Baik, dari saya cukup. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa diterima. Kalau ada salah saya mohon dimaafkan. Silahkan nanti kita berdiskusi kembali. Selamat bertugas untuk Bapak Ibu asisten pelatih di pelatihan PKAD. Untuk jadwalnya nanti mungkin akan menyusul dari provinsi ataupun dari RMC yang akan menginformasikan. Baik, terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bapak Ibu asisten? Insya Allah mudah ya, Insya Allah mudah. Ini kan Insya Allah masalah kebiasaan saja. Ketika kita sering kali explore, Insya Allah kita jadi terbiasa dan akhirnya jadi gampang cari fiturnya. Cuman harus dibiasakan aja dulu. Dan asinkronus memang sebenarnya tujuannya itu tadi, menemukanali peserta terhadap fitur-fitur LMS. Sebenarnya itu tujuannya asinkronus salah satunya, supaya dia lebih pas ketika hari H-nya, itu jadi tidak merepotkan pelatih, kemudian juga teman-teman asisten, supaya juga karena sesinya hanya 4 jam, jangan sampai nanti ketika hari jadwalnya berjalan, nah itu jadi lama di situ. Makanya alhamdulillah kita dikasih asinkronus 5 hari Mbak ya,
Alhamdulillahnya itu. Kalau enggak kalau kita cuma dikasih 1 hari 3 hari kita nggak yakin karena 5 hari itu dinamikanya tinggi ternyata. Itu yang terjadi terakhir ini hari Senin insya Allah asinkronus. Cuman memang untuk teman-teman yang asisten karena udah tahu beberapa poin terhadap tusinya, jadi yang paling penting sebenarnya salah satunya adalah penugasan. Itu yang terekap, baru kemudian ada beberapa tugas, mungkin ada peserta yang belum pernah login. Nah, itu juga nanti diingatkan juga pelatih berdasarkan hasil screenshot ya. Hasil screenshot mungkin sekitar ya minus 2 hari 3 hari disampaikan beberapa catatan saja teman-teman. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Kalau masih ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada mungkin kita cukupkan. Begitu ya, Mbak Tika ya. Nanti insya Allah nanti kita bisa lanjutkan itu di grup ya. Di grup baru kemudian kita sama-sama sharing, sama-sama sinau bareng lah. Karena saya juga masih belajar juga Mbak Tika. Jadi saya juga masih banyak tanya sebenarnya secara japri ke Mbak Tika. Jadi banyak yang saya tanyakan karena memang ya karena hal baru juga biasa ya. Jadi momentum nih kita istilahnya belanja masalah dulu lah. Artinya di situ poin pentingnya di situ sebenarnya. Ada lagi teman-teman? Kayaknya mesti banyak latihan Pak Yasir sama kayak saya. Jangan sampai 4 jam itu cuma habis dari login Pak waktunya. Iya jangan sampai. Masih bingung ini Mas Dwi. Oh iya, nanti kita baru ketemu aja ya. Karena Pak Dwi kemarin Sambil jalan lah. Iya. Nanti orang nongkrong di mana Jo? Maksudnya orang sambil diskusi sama-sama toh. Orang ngobrol situ sambil praktek toh. Nah, nanti kalau misalkan ada yang cukup advance, kita tanyakan ke Mbak Tikanya nanti kalau misalkan agak sambil kita diskusi lah. Ya, cuman begitu caranya sih. Artinya insya Allah kita terbiasa ya. Ini juga hal baru sih. Saya juga tidak terlalu ya sama-sama lah kita lah sinau bareng-bareng lah. Makanya kita aja bingung Pak Dwi, apalagi peserta di desa. kemarin saya coba hubungi peserta-peserta yang masih Pak. Nah, rata-rata alasan mereka belum paham dengan aplikasi, bagaimana cara untuk mengoperasikan, bagaimana untuk memulai itu pembelajaran itu. Terus ada lagi yang bilang tidak punya laptop Ya betul Pak. Iya. Nah itu mungkin dari yang Pak Yasir sampaikan Mbak Tika itu ternyata dinamikanya baru, dinamika masalahnya ternyata kayak misalkan kita pilih kemarin kan disposisi ketua BPD ya Mbak ya, yang di tematik PPD. Nah ternyata banyak juga nggak punya laptop, ternyata jadi memang akhirnya itu juga jadi PR juga, ternyata jadi PR banget ternyata kita baru temukan. Baru yang kedua ya ada juga yang ngalamin musibah Mbak Tika. Jadi ada yang stroke, ada satu akhirnya kita harus disposisi di saat hari haknya. Kemudian ada juga yang tiba-tiba disposisi Mbak. Disposisi dia tiba-tiba mengundurkan diri karena ikut suaminya. Nah, itu juga repot Mbak. Jadi data kita agak sedikit kacau sebenarnya sih. Karena kita harus tarik manual, itu yang jadi memang ya kalau saya akhirnya bilang ke teman-teman ya udah ini kita momentum belanja masalah dulu ini. Artinya yang insya Allah setelah ini kita ada artinya sedikit lah bisa minimalisir lah. Insya Allah sih gitu lah. Tapi itu dinamikanya Mbak Tika. Dan kalau untuk progres peserta sih kita baru 80% dan memang ada pelatih yang tidak melatih karena memang kuotanya tidak cukup. Tapi kalau misalkan ini surat belum muncul ya alhamdulillah karena bisa tambah-tambah. Cuman memang kalau hariannya Mbak kemarin pelatih tanya ke saya, Master, Mas apa ini bisa kalau kuotanya mencukupi langsung bisa masuk di kelas nggak? Kalau masalah masuk di kelas bisa-bisa saja, cuman resikonya tingkat tinggi. Pertama mereka tidak mendapatkan asinkronus. Akhirnya Bapak Ibu saya bilang ya cukup repot karena akhirnya mulai dari nol harus ngajarin loginnya gimana, fiturnya gimana. Padahal kita hanya punya sesi 4 jam, terus kemudian satu sesi cuma 1 minggu. Jadi memang akhirnya
Risikonya kita nggak dapat kualitas, kita nggak dapat kuantitas jadinya. Jadi dua-dua kita nggak dapat. Jadi kalau memang ya sudah saya bilang itu saja dulu, jangan dipaksakan karena ini ada dua variabel yang kita harus capai. Nah ini kalau nggak dapat dua-duanya kan jadi penilaian di kita atau Mbak, di performanya teman-teman toh. Itu sih kemarin sih Mbak. Cuman memang kalau surat belum turun Mbak, ya mudah-mudahan Desember ya, mudah-mudahan nih. Ya itu juga Pak, karena kan memang Gorontalo ini kan masuk di 5 provinsi Ya, yang 5 pertama provinsi, Pak. ya. Benar, Iya, benar, jadi benar. baik Jadi- dari TOT kemarin maupun Iya. nanti yang PKAD ini juga kita masih sama-sama benar Iya. belanja masalah gitu. Belanja Jadi masalah saya sebenarnya. baru menemukan dari Gorontalo, nanti saya diskusikan ke yang lain. Mungkin kalau yang lain nanti berjalan udah running baik ya, Ya, mereka enak udah gitu enak, ya. Nah, betul, tapi Mbak. karena ini kita ada di awal. Perdana. Nah, mungkin yang awal minggu depan itu rencananya ada Jawa Barat dengan Gorontalo. Nah, ini kita sama-sama, baik moderatornya pun juga nanti di Jawa Barat itu juga kita sama-sama lagi BIMTEK juga. Gitu. Iya. Paling itu sih, Pak. Mudah-mudahan suratnya Ya, Mbak. segera keluar. Mudah-mudahan suratnya udah bisa muncul Mbak, karena memang kalau harapan saya pribadi sebenarnya lebih baik cepat dilakukan. Kalau saya pribadinya, karena apa? Supaya kita tahu masalahnya di mana, baru kemudian kita segera cari solusi. Sebenarnya begitu di momen ini. Nah, cuman kan kita kan gapnya di surat ya sebenarnya Mbak. Tapi kalau secara tim pelatih baru teman-teman asisten juga, saya pikir insya Allah mereka udah siap lah. Artinya dengan kondisi yang ada gitu, dengan ini udah siap Mbak. Secara waktu dan performa juga udah siap insya Allah. Mungkin itu Mbak kalau Ya, yang insya tentang Allah, Pak. dinamika sih yang sekarang. Oke. Mudah-mudahan cepat turun sih Mbak, mudah-mudahan tidak injury time ya. Saya cuman agak khawatir pribadi tuh injury time. Benar. Dari Selasa sih ngeri banget itu. Ngerinya karena harus membuat surat yang notabene harus segera disampaikan tuh. Nah, kalau injury time kadang ketika surat yang disampaikan oleh provinsi kabupaten dan seterusnya itu kadang ada yang suka terlewat sebenarnya. Itu yang kita khawatirkan itu sebenarnya. Iya, saya juga khawatirnya kalau mundur, takutnya nanti karena di Desember 1 tuh sudah banyak Ya. banget provinsi yang mulai ya. Betul Mbak. Dan betul. lagi ini kan hanya 1 minggu, artinya Betul. langsung 462. Iya. Berarti di server itu akan ada penambahan 462 orang, lebih Iya, ya? lebih, Mbak. Belum dengan pelatih, Iya. belum dengan asisten pelatih. Nah, itu sebenarnya yang saya khawatirkan itu juga. Tapi kalau kita surat yang sudah ada, kita bisa running minggu depan, Agak enak sih, saya Mbak. rasa sih aman karena Aman. untuk TOT-nya itu hanya tinggal 5 provinsi. Iya, betul. Ya, Betul, jadi Mbak. paling ya masih aman lah. Saya Iya. sih kemarin sama Pak Apip, insya Allah sih masih aman kalau kita running minggu ini. Iya. Tapi kalau minggu depan nggak mungkin Iya, kita Mbak, running di betul. Desember 1, itu Betul, yang saya sama. khawatirkan. Iya. Karena kalau di kita Mbak, itu dia kita tuh kalau yang kemana asinkronus ya, itu 644 orang. Yang dari 13 kelas itu totalnya 644. Masih ada sekitar ya masih cukup banyak sih sebenarnya, masih ada sekitar 300-an ya, karena kan kita 924 peserta sebenarnya. Oh iya ya, 900 ya. 900. Oh, oke, iya, Nah, iya, itu iya. kan kalau yang 462 kan desanya ya. Desanya. Jadi Iya, kita iya, nggak iya, hitung iya. lagi desa kemarin. Kemarin kan ada Pak Enro juga saya sampaikan. Jadi hitungannya di situ di peserta. Kalau desa udah pasti ngikut lah. Cuman kalau pesertanya itu yang jadi tolak ukur sekali sekarang, karena dari 962 baru 644. Nah, makanya masih ada itu. Harapannya kemarin sebenarnya di kelas PKD Mbak, harapan saya, karena kan dia kaur dengan kaur. Secara gawe dia punya ya laptop segala macam tuh. Cuman pas lihat data terakhir, aduh saya dia nggak dapet juga, dia malah kurang 2 kelas kan. Tadinya harapan saya dia dapat 10 kelas tuh, jadi perwakilan lah. Menurut saya sih gitu ya. Nah, kalau yang di PPD lebih banyak itu karena ada unsur kelembagaan Mbak, yang ketua BPD itu. BPD dengan LPM yang tidak ada. Nah, yang jadi sebenarnya jadi catatan Mbak. Jadi catatannya gini Mbak, sebenarnya mungkin Mbak bisa sampaikan. Jadi ketika ini undangannya dia untuk aparat, misalkan kayak di PKD, itu kan dua-dua kaur-kaur ya Mbak. Itu lebih cepat dia. Tapi ketika masuk di kelembagaan, ya itu agak sedikit lambat sebenarnya. Yang contoh di PPD. Nah, kelihatannya ketika ada kabupaten yang disposisi misalkan kasih kestra, itu lebih cepat Mbak. Kayak di Bualemo tuh, dia cepat dia. 100% langsung, karena memang langsung dianut. Nah, untuk kabupaten lain, karena itu variatif ya, ya ada yang masih mempertahankan LPM, baru ada yang BPD, baru ada lagi yang
tiba-tiba masuk di kaur umum. Nah, jadi itu anu sekali. Jadi dia jadi lambat, Mbak, sebenarnya secara data sebenarnya. Mungkin itu, Mbak. Kalau yang progres di Gorontalo ya. Ya, siap Pak. Mungkin teman-teman ada pertanyaan asisten terkait ini. Kalau sekiranya udah cukup ya kita mau cukupkan karena ini sudah ya kalau mau bicara lewat jam makan siang udah terlalu lewat. Kan udah jam 1:30. Udah lumayan kalau Jakarta mundur ke belakang 1 jam, kalau kita udah 1:30, Mbak. Nanti kita lanjutkan lagi, nanti insya Allah kita akan coba buat mungkin pertemuan selanjutnya, Mbak ya, entah melalui daring atau luring sama teman-teman asisten. Kalau misalkan terlalu urgensi dan mepet mungkin kita daring ya. Mungkin Mbak Tika juga diminta waktunya juga kesediaannya ya, kalau pas sempet gitu nanti ikut hadir juga untuk memantau perkembangan teman-teman kita dalam kapasitas ya. Mungkin itu Mbak kalau dari kami ya. Atau kita tawarkan dulu satu kali lagi Mbak. Teman-teman mungkin ada lagi pertanyaan. Kalau tidak ada mungkin kami cukupkan ya. Kalau misalkan belum ada lagi ya. Terus Mbak satu lagi Mbak, saya izin saya mau upload ini ya. Karena saya rekam ini terus terang. Tadi video yang tadi. Jadi saya mau coba upload, itu saya mau share ke teman-teman saya di grup pelatih dan grup asisten ya, supaya ketika mungkin kita karena tidak sempat mencatat ya, mungkin dari situ bisa kita catat beberapa poin view sambil kita mengulangi kembali ya, yang tadi disampaikan Mbak Tika ya, poin-poin penting kan, itu kan penting sekali tuh. Ada beberapa tools yang kayak tadi banyak yang saya tanyakan, whiteboard, baru kemudian upload file, ada berapa macam ekstensi, kemudian save, ternyata saya juga baru tahu ada bisa save username ya untuk di webinar tanpa walaupun screenshot sebagai tambahan lampiran sebenarnya, tapi itu kan jadi memudahkan teman-teman ketika melakukan rekapitulasi sih sebenarnya gitu. Itu yang paling penting sebenarnya di dalam proses mengawal ini sih sebenarnya, itu dari beberapa poin tadi. Kalau yang webinar tidak terlalu anu ya. Itulah ya, karena ini kan kita sama-sama baru ya Pak. Jadi kemarin juga saya nggak menyampaikan di pas TOT ya. Saya juga kelupaan untuk menyampaikan fitur itu. Jadi baru ketemu di sini, makanya bisa saya sampaikan baru sekarang gitu. Jadi kita sambil berjalan aja, kalau nanti Bapak Ibu menemukan hal apa, kita bisa sambil diskusi. Oke, baik Bapak Ibu, teman-teman, mungkin kami cukupkan saja ya. Pak Yasir, Pak Nanang, Pak Rinto, Mas Kalbo Razik, Ibu Mona, Ibu Siti, Pak Rustam, teman-teman asisten ya. Mungkin kami cukupkan dulu, insya Allah nanti kami sambung di daring atau luring selanjutnya ya. Insya Allah mudah-mudahan ada segera turun surat supaya juga teman-teman langsung di medan pertempuran sebenarnya Mbak. Jadi langsung, walaupun cuma setengah amunisi, walaupun seperempatnya, ya udah itu lebih asik, jadinya lebih asik, lebih prepare ya, lebih, menurut saya sih pribadi sih, jadi tempurnya lebih enak sebenarnya walaupun cuma setengah amunisi sih. Mungkin itu teman-teman ya. Gimana Mbak? Kita cukupkan ya Mbak Tika ya, karena sepertinya tidak ada lagi yang bertanya. Jadi kami cukupkan dulu ya Bapak Ibu ya, teman-teman semua. Insya Allah ada poin yang bisa kita catat. Insya Allah nanti kami share juga. Terima kasih Mbak Tika atas waktunya, udah bantu kami dalam hal khususnya teknis sekali dalam hal tentang asisten ya. Sebenarnya harapannya sih ada BIMTEK offline, Mbak. Sebenarnya teman-teman bisa asisten saya diundang ke sana gitu ya Pak, atau enggak teman-teman kami itu diundang sebenarnya. Sebenarnya begitu ya Pak Yasir ya. Sebenarnya begitu, khusus untuk asisten pelatih sebenarnya harapannya segitu, karena saya sempat ditanya lalu sama beberapa teman-teman. Oke, mudah-mudahan itu ada ya, mudah-mudahan insya Allah, mudah-mudahan. Oke, Bapak Ibu, Mbak Tika, terima kasih sekali lagi. Kami cukupkan dulu hari ini, dan insya Allah videonya kami share di YouTube sebagai evaluasi bersama ya, sinau bareng-bareng. Lagi-lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.